Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh ayat Lexio Divina kita dari 1 Timotius 1 ayat 16. Demikian sabda Allah. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Pengakuan jujur Rasul Paulus akan masa lalunya kepada jemaat, yaitu dengan menyebutkan dengan terus terang sebagai orang yang paling berdosa. Pengakuan ini sangat terang di ayat 13 yang dicatat demikian. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Sekali lagi saudara, garis bawahi, karena semuanya itu yang tadi dikatakan aku seorang penganiaya, seorang ganas, seorang penghujat, yang dilakukan semua itu ternyata dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Tanpa pengetahuan di luar iman itu artinya Rasul Paulus melakukan semua itu pada waktu belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Apakah Rasul Paulus pada waktu itu seorang ateis? Jawabannya bukan. Dia bukan seorang ateis. Dia seorang Farisi, ahli agama bangsa Yahudi yang mempunyai kedudukan tinggi, yang sangat mahir dalam hal hukum Taurat dan melakukan kewajiban Taurat itu dengan ketat sekali. Jadi pada waktu Rasul Paulus mengakui apa yang dilakukannya dulu sebagai seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas itu, ilmu keagamaan Rasul Paulus sangatlah tinggi, bukan kaleng-kaleng. Sekarang yang membedakan adalah Rasul Paulus telah dikasihani Allah dan menjadi percaya Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kalimatnya begini, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Percaya dalam pengetahuan yang benar dan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus mengubahkan secara total akan hidupnya. Sekarang ia mau dianiaya, ia mau dihujat, bahkan disiksa sampai akhir hidupnya, sampai kemudian mati karena imannya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dialami Rasul Paulus dalam hidupnya itu nyata, bukan dongeng, bukan fiksi. Paulus adalah nyata, dan belas kasihan Allah yang diterimanya juga nyata. Jika orang yang paling berdosa saja diberikan belas kasihan oleh Allah melalui Kristus Yesus, mengapakah kita setelah bertahun-tahun hidup sebagai seorang Kristen justru meragukan belas kasihan Kristus ketika ada di antara kita yang bersinggungan langsung dengan sesama Kristen, namun cara hidupnya mengadopsi cara hidup di luar pengetahuan yang benar dan di luar iman? Bacalah ayat 14-nya. Kasih karunia Tuhan kita itu dikaruniakan dengan limpah, sangat cukup untuk membuat kita seumur hidup setia dan mengabdi kepada Kristus.
Janganlah kita membiarkan belas kasihan Kristus yang limpah itu seolah-olah tidak cukup untuk menghadapi orang-orang yang bertopengkan dengan cara hidup, mengadopsi cara hidup di luar pengetahuan yang benar dan di luar iman. Mari kita menjadi contoh hidup bagaimana limpahnya kesabaran Allah atas diri kita untuk orang lain yang mempunyai kesamaan pengalaman dengan diri kita. Rasul Paulus telah menjadi contoh yang jelas dan terang bagaimana kesabaran Kristus atasnya itu sangat limpah. Tuhan mau supaya kita juga menjadi contoh hidup bagaimana kesabaran Kristus atas kita itu juga sangat limpah. Marilah bergandengan tangan, menguatkan mereka yang lemah iman, yang gampang sekali diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai ajaran yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Saya mengimbau saudara-saudara, apapun yang saudara dengar tentang firman, selalu cross-check dengan Alkitab. Sekarang ini lebih mudah loh saudara. Kalau tidak mengerti, baca terjemahan lainnya, banyak di situ. Iman itu percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Sementara untuk kehidupan bergereja, bacalah tata gereja yang terbaru. Orang-orang yang memperoleh belas kasihan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sangat jelas, kalau orang yang sangat berdosa saja telah Tuhan berikan karunia kesabarannya, mengapa kita masih ragu? Kalau sampai kita bersinggungan dengan orang-orang yang masih memakai cara hidup dunia di luar pengetahuan yang benar, di luar iman, jangan kalah. Kesabaran Kristus atas kita sangat limpah. Teguhlah di dalam Dia, tetaplah percaya, jangan berubah. Iman itu percaya kepada Kristus dan firman-Nya. Selamat ulang tahun untuk Bapak Liao Chien Yang, Rio Jatmiko, dan Ricky Fernando. Untuk doa untuk yang berulang tahun akan saya japri. Terima kasih, Tuhan memberkati.